Baik, ketemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan tetap berhadir bersama-sama di gedung serbaguna Seni Harapan ini dalam rangka pengajian pagi Jumat. Kemudian salawat dan salam yang sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kades dalam hadir bersama begitu hari ini karena Pak Kades pergi ke luar kota, dari kota Dago. Jadi beberapa hari Pak Kades memanggil kita untuk pergi kota untuk mendampingi istrinya itu sudah agak selesai. Kemudian terusnya pada pagi hari ini terima kasih kita lambat mengisi pengajian kita ada Pak Ustaz dan juga Dedi yang mana nanti mungkin temanya mengenai tentang pentingnya iman dan usaha maksudnya nanti akan kita Ustaz nanti. Baiklah, untuk tidak punya waktu pada sama-sama kita dengarkan pengajian dari Pak Ustaz Dr. ini. Pada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna rasulullah la nabiyya ba'da. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihi wasilah. Wajahadu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighani walau ayah. Atau kama qala Rasulullah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja. Jadi Bapak Ibu, ada 3 rongga besar di tubuh kita. 3 rongga besar. Yang lainnya kecil-kecil ada di 3 rongga besar. Rongga kepala, rongga dada, rongga perut. Nah, rongga telinga, hidung kan di kepala. Garis besarnya ada 3 besar, rongga besar. Kepala, dada, perut. Tiap-tiap rongga ada organ vital. Ada organ penting. Di kepala ada otak. Di dada khususnya ada jantung. Di perut ada alat pencernaan, usus, lambung, dan ginjal dan lain-lain. Cuman yang di dada tadi jantung, kalau bahasa agama, bahasa Al-Quran itu namanya kolbu. Bahasa agama ya kalau disebut kolbu itu jantung. Kata Nabi ada segumpal daging, lain darah, segumpal darah dalam dada manusia. Kalau bagus daging itu baguslah orangnya. Rusak daging itu rusaklah orangnya. Itulah kolbu. Jangan salah baca kalbu, jangan. Kalbu artinya lain lagi. Bukan arti kalbu. Nah, maaf anjing. Pakai koh, kolbu, hati. Tiap-tiap organ butuh makan. Tiap-tiap organ butuh makan. Kalau di perut, alat pencernaan, lambung, usus,
Ginjal itu makanannya makanan minuman sehari-hari. Makanannya. Nah, ada lakse, lontong, ginjal, air asam, kopi, ini itu perut. Sedangkan di kepala butuh makan walaupun otak, tapi dia butuh makan juga. Cuma makanannya bukan lakse, bukan sate, tapi ilmu. Nah, makanan otak ada ilmu agama, ilmu dunia. Nah, sekolah agama, sekolah dunia untuk makanan otak. Sedangkan hati dari di dada sepertinya sama, tapi tidak. Makanannya bukan ilmu, apalagi lakse, bukan ilmu kepala tentunya untuk kecerdasan. Sedangkan hati, apa makanan hati? Iman. Nah, kalau disebut iman itu di sini, hidayah di sini. Tapi kalau ilmu di sini. Kalau makanan minuman ke perut. Kemudian setiap organ tadi kalau dikasih makanan dan minuman yang teratur akan ada efek positif, akan ada efek baik. Kalau diberi makan dengan teratur, perut dikasih makan 3 kali sehari teratur, pagi, siang, malam, maka akan kenyang. Budak-budak kecil akan tumbuh besar. Kita kalau lagi lemah makan kuat akan bekerja. Kalau teratur dikasih makan. Begitu ya otak. Otak kalau dikasih makan dengan teratur, apa makanan otak tadi Bapak Ibu? Ilmu. Otak ini kalau dikasih makan ilmu dengan teratur akan ada efek positif. Apa Pak Bu? Pintar. Belajar dunia baik teratur, maka dia akan pintar. Dari tidak tahu jadi tahu. Jadi paham dia, ada belajar. Kesini begini. Nah, sedangkan hati dari apa makan hati Bu? Pak? Iman. Hati ini kalau dikasih iman dengan teratur gitu juga. Cuman otak dikasih ilmu di makanannya, ilmu dengan teratur, pintar, perut kenyang, tumbuh. Sedangkan hati kalau dikasih iman dengan teratur, apa hasilnya? Nah, coba tebak Bu. Apa hasilnya? Kalau iman ya kasih dengan teratur ke hati kita. Takwa. Hasilnya yang dicari seluruh manusia. Cuma manusia nggak tahu banyak. Nah, mudah-mudahan ini hidayah dari Allah supaya jelas tujuan hidup kita. Hasilnya bahagia Bu. Pak, Abang. Jadi bahagia dari hati. Dan hati bahagia dengan iman, tidak dengan yang lain. Makin meningkat iman, makin bahagia. Hati bahagia yang sejati, yang hakiki. Ada ketenangan, kebahagiaan yang tenang. Sakinah mawaddah warahmah itu di hati, dalam otak, apalagi perut. Ketenangan itu kebahagiaan di dada, dalam di hati. Nah, makanannya iman. Sebaliknya bapak-bapak ibu dimuliakan Allah SWT, kalau organ tadi nggak dikasih dengan teratur makan, nggak diberi dengan teratur, maka akan ada efek sebaliknya negatif, efek tak baik, efek buruk. Perut nih, nggak dikasih makan teratur, telat. Kalau telat aja sekali-kali lapar. Tapi kalau sering telat makan, mah kebo. Kalau mah kebo, saya kalau ngasih obat pasien walaupun obat gigi, saya tanya dulu, ada sakit mana? Gimana Pak? Beda orang sakit mah, enggak sakit mah. Orang sakit mah tuh kalau telat makan perih perut, pusing kepala, karena ada keseringan. Ada keseringan telat, akhirnya efeknya seperti perih, mual. Orang sehat kalau telat makan apa? Lapar. Jadi kalau lapar, telat makan itu masih sehat lambungnya. Tapi kalau ada mulai reaksi seperti tadi perih, mual, pusing, menggigil, lambungnya kena. Nah. Tapi kalau keseringan, kelamaan terus jarak makan, bukan telat makan, tapi jarang makan, kurus badan. Tidak ada jarang, tidak yang mau dimakan tidak ada. Kaki maaf cakap, miskinnya kan. Nah, kalau lapar kali, busuk makan, busuk. Tidak ada kulit membalut tulang kali perutnya besar. Itu efek kalau nggak dikasih makan teratur.
Kalau saya kalau habis makan tidak minum kopi susah. Dulu perokok berat, bagi apa saya isap. Jadi saya ganti habis makan tuh apa? Kalau nggak ada ya, makan tuh kayak kurang kuat. Hanya ganti kopi pahit. Dulu rokok dulu. Habis makan kalau rokok, dewa. Nggak sempurna nih buat makan kan. Tapi tidak wajib lah. Cuma nikmat aja. Nikmat makan saya itu kalau habis makan minum kopi. Kedua, otak. Kalau tidak dikasih ilmu teratur, ada efek juga. Nanti perut nih tidak dikasih makan teratur, otak tidak dikasih makan teratur, itu ada masalah juga jadinya. Efek buruk. Apa efeknya Pak? Bu? Bodoh. Nggak dikasih makan ilmu agama, jahil namanya. Kalau bapaknya jahil, aku jahil, aku jahat. Nggak dikasih ilmu dunia, bodoh dunia. Bodoh ilmu dunia. Idiot dari ujung mimpi. Nggak paham dia apa-apa. Begitu ya inti kita pembicara kita hari ini, hati ini. Makanannya iman. Kalau tidak diberi iman, tidak dikasih dengan teratur, tiap hari. Nah, kita salah paham di sini. Pikir makan perutnya aja tiap hari. Iman pun harus makan, dikasih makan tiap hari juga rupanya. Kalau enggak, apa ya Pak? Bu? Hati kalau nggak dikasih iman, efeknya? Kalau dikasih teratur apa hasilnya? Efeknya? Dikasih iman teratur. Apa tadi Pak? Saya bilang bahagia. Sebaliknya kalau orang tidak dikasih iman, hatinya tidak ditambah dengan teratur, orang tidak akan bahagia, tidak akan pernah bahagia. Ini yang dia Allah. Tidak ditambah hidayah dalam hatinya. Walaupun ilmu agama ditambah. Walaupun ilmu agama ditambah. Boleh kita lihat apa masalah orang Islam pada ini? Hati, iman, ilmu. Kalau perut ini ekonomi, ya, perut ini ekonomi. Otak ilmu agama, ilmu dunia, hati iman. Apa masalah orang Islam hari ini? Orang Islam kurang iman, kurang otak, kurang ilmu, atau kurang perut, kurang ekonomi. Nah, ketika ada kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya Allah seluruh orang Islam dah tahu Allah yang manggil. Memang azan orang yang azan, tapi hakikatnya Allah yang manggil. Perintah Allah wajib kalau nggak ada uzur. Datang ke wajib itu wajib kalau nggak ada uzur. Tidak ada uzur. Tanda syukur sama Allah. Kita datang kepada Allah ketika azan itu kan tiga aktivitas itu tanda syukur sama Allah. Dan ini orang dah tahu kan, kita sering dengar ceramah kan. Allah manggil kita harus datang kalau nggak ada uzur. Tahu? Ya. Berarti umat Islam, bapak-bapak, ibu, laki-laki perempuan, tahu ini waktu sholat, waktunya untuk Allah. Tahu, berarti tahu punya ilmu. Mana yang banyak datang bapak ibu sholat ke masjid atau ibu-ibu terserah mau di tempatnya, ini ada surah kecil ya. Mana banyak yang berhentikan aktivitas ketika azan kumandang dia sholat atau tidak? Mana banyak? Mana banyak kok? Senyuman ibu orang tua kita jawabannya. Lebih banyak tidak. Apa yang masalahnya? Iman apa ibu? Iman dia tahu, tapi imannya lemah, imannya bermasalah, hatinya sakit kata Buya Ar-Razi. Orang ahli tasawuf katakan hatinya sakit. Dan ilmu yang kurang. Kalian bilang kita harus ilmu. Udah tahu dari kecil dah tahu masalah ini. Tapi mau cakap yang kedua, saya nih kami laki-laki pakai kopiah wajib apa sunat? Sunat, bukan sunnah Nabi ya, bukan hukum, bukan sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi tapi hukum fikih. Sunnah atau sunat? Sunnah atau wajib? Sunnah. Maksudnya tidak pakai nggak apa-apa. Sholat pun tidak pakai nggak apa-apa. Cuma tidak ada pahala aja, rugi aja. Tidak dosa. Tapi kalau di ibu keluar rumah ada pakai yang bertimbang. Rambut ini bagi wanita aurat, wajib ditutup. Yuk, sekarang kita lihat di pasar. Kalau di pasar mungkin banyak juga. Kalau banyak, mana banyak wanita itu muslim keluar rumah pakai jilbab atau tidak?
Kalau keluar paling acara-acara penting, tapi kalau di rumah tuh aurat wanita dalam rumah. Kalau keluar rumah pakai jilbab tutup aurat. Mana-mana bu, yang di depan rumah, keluar rumah, ibu-ibu wanita yang muslimah pakai jilbab atau tidak? Karena malu. Maaf cakap sama beberapa kampung, di luar rumah tuh pakai jilbab tuh diejek. Di dalam rumah tuh, apalah tutup. Apa masalah? Wanita Islam dah pakai jilbab atau jilbabnya tidak sesuai syariat? Ada jilbab yang sesuai syariat? Apa masalah bapak ibu? Ibu-ibu khususnya. Iman atau ilmu yang kurang? Atau duitnya kurang di jilbab? Ekonomi yang kurang? Apa kurang ibu? Iman. Iman itu cinta kepada Allah, cinta pada Nabi, cinta pada aturan agama itu iman. Cinta kepada, takut kepada Allah. Iman. Iman lemah ya, kepanasan lah itu. Masalah sholat tadi, ada sholat di rumah sakit, makom dia dulu. Saya bilang, dia udah sholat, belum pak salam sama Tuhan ya. Dia jadinya, ketangkap mencuri maling. Apalagi ini yang ini jangan bacaan sholat, niat sholat aja walaupun itu di luar sholat kan parah kenapa tuh yang artis tuh ini saya cakap sebenarnya sekarang yang kenal sok ngejek Islam usul margib apa kata itu udah tahu katanya kita besok boleh dia pelajaran soal apa di edit masalah niat sholat maghrib 3 rakaat dia maaf lagi kalau Allah ada kasih hukumannya dulu bahaya agama ini yang paling jelas nih maaf cakap ini menurut LSI lembaga survei Indonesia ini independen yang paling disahkan oleh KPK-nya Abraham Somad ketua dulu. Lembaga pemerintah terkorupsi di Indonesia adalah lembaga departemen apa? Iya bang, bukan saya ngomong lagi. Karena bukan miliaran triliunan sudah. Di dalamnya ada orang LCMA, doktor, bahkan ada profesor agama. Bahkan 2 menteri agama ketangkap lagi menjabat. Terakhir yang semalam, yang beberapa tahun lalu kan, dulu masalah dana bagi umat Quran cetak Quran. Ini masalah haji, triliunan. Pada orang berilmu agama, otaknya penuh ilmu agama, profesor. Apa yang kurang? Kalau departemen agama, departemen pendidikan tak mau tinggal diam, departemen gitu, kepolisian dan lain-lain semua. Jadi permasalahan sekarang orang melanggar agama bukan ilmu yang kurang atau duit yang kurang. Coba tengok lebih jelas lagi. Kenapa orang maling? Kenapa orang korupsi? Ada satu orang mau maling ke rumah orang kaya. Dan masuk ke dalam rumah orang kaya, apa yang nampak berharga dia ambilnya? Laptop, uang, handphone, emas, biasa cukup. Ketika dia akan tinggalkan rumah orang kaya tadi, tiba-tiba yang punya rumah terbangun, mendatangi dia, dia masih dalam rumah. Takut dia punya rumah berteriak, sebelum dia ikamnya dibunuh. Sudahlah orang diambil, dicuri, dibunuh lagi. Pertanyaan, faktor apakah yang membuat orang mata berani maling disertai membunuh? Kalau diseminarkan, ada seminar boleh lagi deh. Semi, tengah, benar? Kalau diseminarkan, faktor apakah seorang itu berani maling disertai membunuh? Maka jawaban orang hampir semua adalah faktor ekonomi. Nampaknya yuk ekonomi, nampaknya betul gak karena ekonomi orang maling? Sepertinya iya, tapi tidak.
ampun. Tapi korupsi ini kan. Ya ada bahkan ada yang ratusan miliar bukan miliar. Kalau saya kasih miliar berarti PNS. Ya, otak padang saja kan. Kalau kasih PNS itu tak saya ini berhenti. Kalau udah cukup modal praktek bukan nasi padang iklan ada nasi padang itu juga tapi tidak cukup. Kita 1 miliar kita buat mobil apa satu apa enggak nampung kita kalau pengalaman tuh kalau orang kasih ke orang nggak akan sukses nama gaya tuh kalau kasih orang mobil tak akan sukses. Yang sukses itu orang yang bawanya sendiri kayak ibadah orang bisa kita karena dia ngolah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang masalah faktor apa yang membuat orang berani maling, korupsi, maksiat dan lain? Bukan ekonomi. Sama sepakat kita Pak, Bu? Bukan ilmu agama, kurang ilmu agama orang bukan kurang ilmu agama. Kelebihan ilmu agama ada profesor namanya. Tapi iman apa? Hijau, kulit arang, kulit halal itu apa? Jadi bukan ilmu yang kurang, iman yang kurang. Orang lain tak kesehatan itu tidak. Jadi Bapak Ibu yang SWT, maka tujuan Allah SWT ciptakan kita di dunia adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu adalah uji. Yang lulus Allah kasih tahu. Enggak akan pernah bahagia. Orang yang lulus pasti bahagia. Bukan hanya di surga, tapi di dunia ada bahagia, tidak tenang. Bahkan didoakan Nabi ketika oleh Nabi menyampaikan ketika tahiyat. Banyak orang tak tahu. Dipikir tahiyat itu pembicaraan orang dengan Allah. Yang sholat pembicaraan tahiyat itu pembicaraan orang dengan padahal itulah pembicaraan surah Mi'raj Rasulullah SAW dengan Allah. Saya ulang lagi yuk. Ini saya tidak kalau sholat sunat, kalau sholat sunat jangan lama-lama nanti pindah lambat jadi kira sholat sunat. Kalau tadi paling tua at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini siapa ucap? Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha masuk ke dalam dengan sandal-sandalnya, pakai Jibril tinggal di luar. Itu yang diucapkan. At-tahiyatu, kehormatan, mubarakat, keberkahan, wassalawat, kesejahteraan, thayyibat lillah untuk Allah, kebaikan milik Allah semua. Nabi yang ucap. Allah jawab. Apa jawabannya? Assalamualaikum. Keselamatan untuk engkau ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, rahmat Allah dan wabarakatuh. Untuk engkau ya Rasulullah. Allah sampai ucap langsung kepada Nabi. Kak. Berarti di surat Mi'raj Nabi langsung jumpa Allah. Kemuliaan Nabi satu-satunya Nabi. Nabi jawab apa jawaban Nabi? Bu. Assalamualaikum. Keselamatan untuk saya kata Nabi. Wala dan ke atas ibadillah sholihin. Dan ke atas hamba Allah yang soleh. Ini yang lulus. Mau lulus hidup dunia harus jadi orang soleh. Orang rezeki dia naik harus orang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Mau lulus takwa. Wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kamu, bersiap-siaplah kamu. Sebaik-baik persiapan berbekalan takwa. Siapapun orangnya, apapun profesinya, kalau mau bahagia, mau sukses, maka dia harus usahakan dirinya bertakwa pada Allah. Jadi orang soleh. Apapun dia, suami kalau mau sukses, solehkan diri. Jadi suami yang soleh. Orang jadi suami yang soleh, maka dia akan mensolehkan istrinya, dia akan mensolehkan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri, jangan suruh istri anak soleh dulu. Kalau anak mau soleh anak, mau soleh istri, boleh. Suruh. Tapi solehkan diri dulu. Karena
perintah Allah kepada laki-laki. Jadi ada bertanya, banyak masalah rumah tangga, perempuan dan sebagainya. Siapa yang salah? Banyak puluh. Siapa yang salah? Puluh yang banyak sekarang. Bertalak. Perempuan minta cerai. Kenapa? Karena laki-laki tak paham masalah tanggung jawab dia. Tanggung jawab laki-laki ini dia paham. Tanggung jawab laki-laki dua, iman dan ekonomi. Iman, ilmu, ekonomi. Tiga inilah yang dihendaki Allah pada kita mau sukses. Harus diseimbangkan ekonomi, ilmu, iman. Yang diusahakan laki-laki, yang diusahakan ayah-ayah, suami-suami. Yang nama laki-laki itu kan ayah, suami. Cuman ekonomi. Ibu agama pun tidak semua. Ibu itu pun ada juga suka ketemu ceramah. Tapi itu dirinya sendiri, anak dirinya kemana dia tidak mikir. Tapi kalau diusahakan tiga, ekonomi, ilmu, iman, maka dia memikirkan bagaimana aku ini bahagia sama istriku, anakku di dunia, sama-sama masuk surga sama anak istri. Karena orang laki-laki nak mikir ini, maka dia akan bisa diseret dari surga ke neraka oleh istrinya, oleh anaknya. Jadi bekal kita penting mengusahakan tiga hal. Ekonomi kita harus kerja, sudah kerja. Kalau ilmu ya, ini ilmu nih. Pengajian ilmu. Iman, untuk ekonomi dah tahu caranya bekerja. Semacam bagi itu berjalan. Untuk ilmu agama, sudah kan sekarang. Kita buka hidayah, buka somah. Biaya baik. Pengajian tambah ilmu. Jangan pikir pengajian itu akan nambah iman, tidak. Jadi mulai yang suka penghitung cuma orang yang tak sholat. Yang tak pengajian kalau ceramah. Sekarang bagaimana nambah iman, Pak? Penting nggak iman ditambahkan, ditingkatkan? Penting atau sangat penting? Karena iman itu meningkat akan mempengaruhi ilmu. Apa pengaruhnya? Ilmu yang kita punya kalau beri hidayah kita untuk mengamalkan. Orang berilmu tak amal bahaya. Cakap aja. Apa kata orang wahab? Cakap aja tapi amal bahaya ketika di akhirat. Dosa orang yang berilmu dengan orang tak berilmu buat dosa tak sama. Tak tahu tapi dia buat juga dosa. Tak sama dia orang tak tahu. Pengaruh dari iman, ilmu yang kita punya kalau beri taufik itu amalkan. Tapi kalau iman apa? Tahu tapi tidak amal. Tahu orang tidak sholat jangan pikir tak tahu sholat. Tahu tapi iman apa? Jadi bapak ibu muslim, apalagi yang masyarakat besar korupsi dan itu kan dengan apa tahu. Tahu kali peneliti korupsi tidak boleh. Tapi luar juga. Kenapa imannya lemah? Nambah ekonomi, tidak tahu caranya. Untuk nambah ilmu, tidak tahu caranya. Maka penting kali kita nambah iman supaya efeknya kepada mampu beramal, mampu kalau berikan itu penting apa? Ini salah paham ekonomi ini oleh iman. Keberkahan ekonomi tergantung iman kita. Nah, saya kasih tahu. 500 tahun kita sama tahu hadis ini. Sebelum kita lahir, Allah dah menentukan bahwa rezeki 4 perkara sudah ditakdirkan Allah. Pertama, umur, rezeki, pertemuan dan maut. 4. Takdir. Kita percaya pada takdir semua dan tentuan Allah. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, takdir itu ada yang bisa dirubah Allah yang berubah. Tapi tergantung kalau berikan kesempatan pada kita untuk merubahnya, tidak buat enggak. Kalau kita buat Allah akan berubah. Tengok baca hati doa. Hati doa sholat duha. Masih di langit rezekiku yang turunkan. Nah, masih jauh dekatkan, masih bumi keluarkan. Arab sucikan, bayangkan tuh. Saya tambah sedikit banyakkan ya Allah. Kalau rupa tapi itu kan ya satu dua dulu. Istiqomah karena Allah, doa Allah. Kalau ketika Allah ridho baru Allah rupa takdir. Yang tak ada jadi ada. Sedikit banyak. Siapapun Bu, Pak,
Dua, orang tidak Islam. Satu, orang Islam tapi tak mau takwa, tak mau soleh, maka semua yang terjadi sama dia masalah rezeki takdir. Yang dia depan kaya maka takdir kaya. Tapi kalau buat tidak bahagia dia di depan dunia dengan rezekinya itu Allah katakan banyak masalah. Kalau dia tidak mau bertakwa, tapi dua. Sesungguhnya waktu duha adalah waktu mulia Allah, keagungan. Artinya ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keindahanmu, keagungan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila aku masih di langit, turunkanlah. Bila masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah mudahkan, udah banyak. Kalau susah mudahkan. Bila haram sucikan. Masih jauh dekatkan. Jadi Allah kasih kita kesempatan untuk merubah takdir kita, rezeki kita. Tapi syaratnya itu duha. Duha siapa yang buat? Orang sholat 5 waktu. Syaratnya takwa. Minimal syarat takwa sholat 5 waktu. Semua amal nggak akan dinilai Allah kalau nggak sholat. Awal amal pertama ditanya oleh Allah adalah sholat. Bagus sholat, amalnya dia nggak bagus. Rusak sholat, amalnya dia nggak rusak. Nggak sholat, amalnya dia dihitung. Jadi kualitas doa-doa kita tergantung kita menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Tepat waktu. Kalau bisa sebelum azan dah di masjid. Maka amalan-amalan yang kita buat akan mudah dikabulkan. Sebelum azan di masjid. Karena senang Allah. Nah, ini riwayat. Siapa saja orang yang dengan azan bergetar, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat 2. Siapa saja orang beriman itu siapa? Orang yang ketika disebut nama Allah vibrating, bergetar hatinya, jantungnya bergetar, langsung ditinggal aktivitas. Maka ada ini kata Nabi, siapa saja yang stop aktivitas, bergetar hatinya dengan azan Allahu Akbar, stop aktivitas, kemudian ditinggalkan wudu, pergi ke masjid, sholat. 5 waktu seperti ini sampai mati. Asal dengan azan, stop aktivitas. Apa keutamanya nanti di pada masa Pak? Allah SWT akan bangkitkan kita di pada masa yang seperti ini amalnya dengan azan stop aktivitas. Allah berikan cahaya di wajah seperti cahaya kelap-kelip bintang di langit. Ada cahaya di wajah. Siapa dia? Orang yang dengan azan stop aktivitas. Tapi ada yang misalnya cahayanya. Siapa dia? Sebelum azan dah stop. Misalnya kurang lebih 5 menit. Jadi orang kedua ini tidak tahu waktu sholat. 12 kurang 3 kurang lebih. Nah, 12 kurang 7 kurang 10 udah berhenti. Bersih-bersih, wudhu di tempat kerja atau di rumah, jalan ke masjid atau pakai motor. Tengah jalan azan. Jadi dengar azan itu di tengah jalan. Tapi udah wudhu. Selalu seperti itu. Maka orang yang kedua ini yang stop aktivitas sebelum azan dan pergi ke masjid sebelum azan, maka Allah SWT bangkitkan di padang mahsyar. Allah beri cahaya di wajahnya seterang bulan purnama hari ke-14. Lebih terang mana? Bintang apa? Bulan. Yang paling tinggi siapa? Bukan 5 menit sebelum azan, 15 menit, mungkin setengah jam sebelum azan dia dah siap-siap. Kalau disergam Pak Ahmad, kalau azan subuh jam 4 terus. Jadi apa namanya? Ya, Pak Ahmad namanya. Jadi orang yang setengah jam kurang lebih atau 20 menit, 15 menit sebelum azan stop, dia ingin berhadapan dengan Allah dengan penampilan terbaik. Mandi. Dia pakaian terbaik. Sikat gigi. Mungkin sebelum kaji korban tadi kan. Sikat gigi ke bawah, sikat gigi, siwak. Pakai pakaian sholat, pakai minyak wangi, ke kopiah, jalan. Sampai di masjid belum azan.
dapat apa? Tahiyatul masjid. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga dapat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid sebelum azan. Habis sholat belum tahiyatul masjid belum juga waktu masuk, dia pakai yasin. Dan ya orang yang kena Gunung Semeru rumahnya mana-mana aja. Pak Roh namanya. Gimana? Itu guna itu. Kita ambil pelajarannya. Yang baik yang baik itu di Facebook juga keluar tuh. Namanya namanya Pak Roh. Tribun TV yang wawancara. Rumahnya bahkan ada depan rumahnya tuh tenggelam kepalanya. Lori tinggal badan lori. Pak depan rumahnya. Rumahnya namanya apa? Aliran depan rumah itu aliran lahar Gunung Semeru. Ini nggak ada debu. Kursi lapuk di samping rumahnya, kursi kayu lama, nggak ada debu. Jangan kena lumpur debu tak. Paling dalam. Ditanya diwawancara apa amalannya? Yasin 3 kali dari istighfar banyak. Ya. Kalau di Jawa tuh mulai nah, dia bukan hanya di masjid di sini, buat di rumah. Saking ini amalan bid'ah tapi kok bisa mencegah bala ya? Bid'ah katanya. Yasin bid'ah tapi tercegah dia rumahnya dari bala bencana. Orang Madura yang lama tinggal di sini. Kerjanya memanjat pohon kelapa, tapi beton. Kerjanya, tapi rumahnya beton, nggak bisa pula itu. Kayak DPR itu. Takwa dunia akhirat Allah berikan pertolongan. Jadi yang ketiga tadi sampai di masjid dapat tahiyatul masjid sebelum azan. Orang yang bisa 5 waktu seperti ini, dia usahakan 5 waktu kadang-kadang tak juga, tapi dia usaha seperti itu. Datang ke masjid sebelum azan, dapat sholat tahiyatul masjid, bisa sampai mati. Maka akhir ini itu kata orang yang kena Semeru tadi salah satu. Yang pertama sholat 2 waktu. Itu dia bilang Yasin 3 kali tadi. Istighfar, subhanallah, sama semarakkan maulid Nabi. Jadi orang yang bisa seperti ini dibangkitkan Allah di pada masa Allah bercahaya, wajahnya seterang cahaya matahari. Ini 3 cahaya orang beriman di pada masa yang Allah tidak akan bukan hanya singgah ke neraka, tak akan singgah ke neraka, dan Allah hisab dia. Kata Nabi juga Allah hisab yang mudah. Aisyah tanya, apa itu hisab mudah? Catatan perbuatanmu di dunia ditengok Allah, dibuka Allah, ditengok, kemudian untuk Allah akan langsung ke surga. Siapa nggak ada dosa? Semua orang berdosa. Tapi kalau orang dapat ini, jangankan disiksa karena dosanya, bisa ditanya aja enggak. Apa maknanya? Sebelum azan sudah diuji. Itu masalah akhirat, masalah dunia apalagi banyak pertolongan Allah. Doa Allah kabul wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, berjalan keluar dari masalahnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu, untuk merubah takdir rezeki, takwa. Perubahan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salat duha, baca Yasin, salawat Nabi, istighfar banyakkan, banyak. Cara beliau mau semua diamalkan boleh, atau salah satunya aja. Dalam hadis Qudsi, hambaku tak sampai kepadaku kalau enggak kerjakan yang wajib. Enggak kerjakan salat wajib dan puasa wajib, yang wajib yang mampu dengan kerja tak sampai. Dan Allah ridhoi. Hambaku akan jadi wali-waliku, kekasih-kekasihku ketika dia sibuk dengan amalan sunnah. Mau jadi ahli zikir kah, mau jadi ahli Al-Quran kah, mau jadi ahli sholat sunnah, duha, sholat tahajud, mau jadi ahli istighfar ada lagi apanya keutamanya sama dengan takwa dan manis. Siapa yang mengistiqomahkan istighfar, Allah SWT akan berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya. Allah berikan rezeki yang tak sangka dan Allah angkat kesedihan hati.
Selawat boleh juga, selawat. Dulu saya pernah cerita kan ada orang selawat. Orang sirik, hilang disirikannya. Maka anak soleh-soleh rezeki mudah. Silaturahmi apalagi. Jadi kesimpulan Bapak Ibu SWT, iman harus ditambah. Ekonomi harus dikatakan. Kalau ekonomi harus bicara ya pasti kita usahakan. Cuma harus pahami keberkahan ekonomi tergantung meningkatnya iman kita. Meningkat iman, taat pada Allah meningkat, ilmu di amal, ekonomi Allah berkahkan. Bahkan Allah tambah yang tidak ada dalam takdir bisa Allah berikan. Doa dan takdir berkelahi di langit. Doa siapa? Doa orang bertakwa. Jadi bagaimana cara nambah iman? Pak, mau nambah iman loh? Pak, yang pertama orang kalau makin dekat dengan Allah, dia makin suka cakap dengan Allah. Orang makin jauh dengan Allah, dia menyepelekan cakap, menyepelekan bicara dengan Allah. Apa itu? Doa. Makin dekat dengan Allah, orang makin mementingkan doa, makin yakin dengan doa. Jauh orang dari Allah makin sepelekan. Doa aja, mana ada duit dan lain-lain. Tak itu doa Allah mendatang mesti macam-macam cara nanti. Maksudnya kan kerja kita boleh tak ada sama. Sama doa. Doanya Pak, tambah iman. Tambah iman dulu. Aku ingin dekat dengan engkau. Aku ingin taat pada engkau. Aku tinggalkan kelalaian. Jangankan mentaati Allah. Tinggalkan maksiat itu butuh iman. Ibu tahu maksiat ini maksiat. Tapi iman lemah. Di panas. Lagi di panas. Tahu hidup panas. Tapi kalau iman lemah. Oke, tak ayat. Bahaya. Jadi untuk tahu pada Allah butuh tambah iman. Untuk tinggalkan larangan Allah butuh tinggalkan iman. Aku nambah iman yang pertama minta sama Allah. Jadi harus tahu Bapak Ibu, nikmat Allah yang paling tinggi Allah punya adalah iman. Minta hidayah. Minta sama Allah itu nikmat, itu doa yang paling sering kita minta. Bahkan kebiasaan pertama minta doa, minta hidayah karena akan mempengaruhi segalanya. Mempengaruhi amal kita, memperbaiki akhlak kita, mempengaruhi rezeki kita nanti. Kan itu lucu hari ini Bapak Ibu. Orang cari rezeki tapi pemberi rezeki dilupakan. Benar. Ya dapat segitu aja takdir. Di dua takdir tidak beri. Dapat membanyak takdir, rezeki pun takdir. Tapi tak berkah, tak bahagia. Tak tenang di dunia apalagi nanti akhirat. Kenapa lupakan pemberi rezeki? Ini tambah iman pertama apa? Doa. Minta sama Allah sungguh-sungguh. Tambah imanku ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin tambah kualitas sholat. Aku ingin berzikir banyak. Amal sunnah yang banyak. Aku ingin tinggalkan kelalaian. Aku ingin tinggalkan maksiat ya Allah. Aku ingin ridhomu ya Allah. Aku ingin masuk surga ya Allah. Aku ingin didik anak istriku ya Allah. Mendidik anak istri butuh iman. Kalau nak marah-marah aja, mana bisa itu mendidik agama dengan marah. Azan nak masjid nak maghrib. Apa bapak nak di masjid? Kita ada berkira kicau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama Pak doa iman. Habis sholat lima waktu tambah iman. Kalau Arabnya ada Allahumma anta khalaqtani. Engkau menciptakan aku ya. Wa anta dini, engkau yang memberiku hidayah. Kalau saya banyakkan ini wa anta dini. Tambah. Wa anta tu'ini makan. Engkau beri aku makan. Wa anta taskini, engkau beri aku minum. Wantah tuhini, wantah tuituni, wantah. Nah, kalau ada bahasa Indonesia, bahasa kita aja Pak, sama lagi. Paham Pak? Penting bukan imannya, kata Susemat, syaratnya baca bismillah, baca alhamdulillah, salawat. Wajib. Rukun doa. Tidak boleh tinggal salawat, tidak boleh tinggal alhamdulillah, tidak boleh tinggal bismillah. Kalau mau tambah-tambah boleh. Yang kurang tinggal ini, baru doa. Tutup dengan salawat lagi. Khusus meminta ini. Yang pertama. Yang kedua, kata Ustaz Hidayat, ya, namanya al-mujahidu man jahada nafsahu. Kalau bahasa orang sekarang tasmiyatul nufus. Paksakan diri melawan malas. Jihad dengan azan. Ingat baca ilmu tentang sholat. Dengan azan
malas datang atau lagi sibuk dengan apa? Pas malam ini. Kapolda kasar. Jadi walaupun Kapolri dia lagi acara kalau ada jadi yang beri saya. Jadi bapak ibu yang kedua apa lawan malas. Lawan satu lawan capek. Inilah dia yang sebenarnya kekerasan. Kita cek lawan. Bukan yang punya waktu jahat, itu jahat. Jahat sikit bedanya. Jahat apa? Kalau dia lawan malas, lawan pun capek. Itu tak apa Allah. Tinggalkan maksiat jahat. Yang kedua apa? Lawan diri kita melawan. Malas, ngantuk, capek. Yang ketiga, ini yang ketiga tadi itu. Setelah sholat wajib, buat suatu amalan. Banyak syakat. Ini cuma satu. Amalan sunnah yang kita bisa istiqomahkan. Kata Nabi, siapa yang mendawamkan? Baru kasih. Mendawamkan. Apa mendawamkan? Istiqomah. Tapi yang ini itu, bukan kita di orang kan? Kalau di Facebook ada yang kayak apa? Udah laut kan? Atau surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satu? Atau puasa sunnah? Jangan ada. Kalau ulama tasawuf katakan orang Islam yang tidak mengamalkan wirid maka maafkan dia kecewa. Karena dikit. Tidak ada amalan sunnah, tidak ada cerah yang mana puasa. Puasa sedikit. Sedekah yang tidak amalan sunnah sedekah yang tidak. Kalau sedekah yang marah dalam kata Syekh Jabir sedekah sunnah. Banyak orang yang melakukan sedekah sunnah tapi tidak lupa 10 tahun nanti tidak akan punya anak. Allah SWT mungkin rezeki, jodoh, hutang dan lain-lain masalah. Ini yang ketiga, perbanyak amalan sunnah. Pilih salah satu. Jadi pikirkan orang yang enak, yang kurang orang ini ada yang lipat, yang kurang. Yang Islam hari ini adalah syukur. Datang ke dia, ya, buat. Bukan nanti. Kalau tak dipegang tapi kena saya lupa, saya lupa. Tapi kalau diistiqomahkan, siapa syukur? Apa? Kata Nabi, afdal zikir la ilaha illallah. Afdalnya doa adalah alhamdulillah. Kalau di fadilah amal itu ada hadis dulu, utama la ilaha illallah. Afdal zikir la ilaha illallah, afdal doa istighfar. Kalau itu mau la ilaha illallah, cuma disergap yang lain. Saya sarankan tidak dulu 100. Kalilah para itu boleh. Cuma sergap yang berani anggar. Habis sholat terakhir 10. Ada. Itu 3 kali. Pikirlah kalian walaupun kamu dibilang gila sama orang, dibilang munafik, dibilang macam-macam. Itu Nabi bilang. Kalau kita sholat atau sholat takut sama orang tidak sama orang. Nanti daerah berusaha dan paling pahala zikir. Orang yang selalu berzikir masuk surga dengan senyum. Tidak ada disesali ahli surga kecuali habis waktu dunia tanpa zikrullah. Jadi demikian ada gambar ya. Pertama doa sungguh-sungguh, yang kedua lawan malas, lawan ngantuk dan capek. Ketika perintah Allah itu datang, ketika larang Allah datang, lawan untuk ditinggalkan. Jihad dalam hati kita. Yang ketiga, buat suatu amalan sunnah. Sekarang bapak-bapak ibu yang suka, nggak sama seperti orang. Jadi Yasin itu jangan malam Jumat aja dibaca rugi. Bukan bid'ah itu. Pagi, barang siapa baca Yasin pagi, Allah bukakan, kalau kamu mudahkan rezekinya hari. Barang siapa baca Yasin malam hari, mati sakit. Terutama Yasin.
iman. Jadi janganlah kalau cuma semalam Jumat tidak datang pula sholat hari Kamis. Orang mau Yasin dan kita pulang rugi. Tinggi kemudian Yasin. Jantungnya Al-Quran Yasin. Jadi yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu yang boleh Allah SWT, cara itu nambah iman. Dari mana ya? Hadis dari At-Taubah 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Inna sesungguhnya, ma ada ma di sini. Kalau dalam Quran inna sesungguhnya. Tapi kalau ada ma belakangnya ma wahid, ma pelisah satu aja. Sesungguhnya hanya itu artinya. Ya'muru masajid yang memakmurkan, ya'mur. Jadi memakmurkan itu bahasa Arab, ya'mur. Ya'muru yang dia memakmurkan masjid, bukan masjid. Memakmurkan, meramaikan dengan ibadah. Masjid, bukan masjid. Apa beda masjid dengan masjid? Dengan masjidain. Masjid mufrad satu, masjidain dua, masjid jamak minimal tiga. Jamaah ada bahasa Arab. Orang berjemaah minimal 30 orang itu berjemaah tiga. Jadi hanya orang yang memakmurkan masjid Allah saja. Ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makmurkan banyak masjid. Tidak cukup masjid kita aja. Baru tambah iman. Cakap saya sekali sebulan 3 hari itu makmurkan masjid lain 3 hari. Orang bilang Jumat tabligh. Itu bukan Jumat tabligh karena namanya. Mau pergi ke Sekejam, ke Muslim itu, ada tulis masjid Jumat tabligh. Kalau dikasih namanya usaha Jemaah Iman, kalau dikasih nama kita. Itu seperti tergilat Bapak Ibu. Dong tergilat dong. Anak sekolah kalau dulu belum puasa sebelum Covid nih sering tergilat dong. Ini bukan saya tergilat, ini bisa terbetir apalagi gila sih. Supaya iman meningkat, karena kita banyak setannya. Kadang kita jadi setan Pak. Kita cukup dengan gila, dari betir. Dan lalu di nyubuk 3 hari. Jadi kalau bapak-bapak ibu nengok jemaah 3 hari, itu 3 hari aja. Setan betir, supaya pulang jadi tambah iman, meningkat iman jadi suami yang soleh, pulang jadi kasih istri yang soleh. Bagaimana usahakan istri jadi soleh, kasih iman istri, kasih iman anak. Jadi bukan tinggalkan Nabi tidak tanggung jawab, dah. Justru orang yang tabligh beri tanggung jawab Nabi ini, karena dia pikirkan anak ini sampai ke surga. Gimana masuk surga anak istri? Karena itu latihan yang begitu latihan. Untuk nama iman, bukan iman. Di waktu di masjid, sholat tahajud sama-sama. Tahajudnya bukan hanya mendoakan istri, tak aja lagi. Doakan orang kampung. Ya Allah, kampung ini. Kami sudah datangi. Sebut nama orang tadi. Siang hari merayu-rayu manusia supaya mencintai Allah, supaya bersyukur pada Allah. Malam hari merayu-rayu Allah supaya memberi daya orang siang tadi yang kami datang. Doakan orang lain itu nama iman kita. Kalau tahajud itu mendoakan orang kampung, doakan orang dapur, doakan semua. Ada silaturahmi jauh lalu yang penting Pak. Itu perintah Allah silaturahmi. Tapi apakah orang mau tak mau? Kita bukan harus melakukan yang harusnya orang mau kan? Tapi kalau kita buat, iman kita dengan Allah, mudah-mudahan orang lain pun dapat hidayah. Ada keluarga istri juga. Ini hari Senin kami bukan libur. Kami 10 hari bersama istri 5 pasang pada 64 jam antara yang di bawah kerjaan itu. Kami orang serga mungkin sama PP. Dengan istri ada begini juga dengan istri. Cuma kalau dengan istri itu kita di masjid, di sedamai. Kami sudah sedamai Bapak Ali. Bapak-bapak di masjid 3 hari, ibu-ibu di rumah Bapak Ali. Sekali pagi ada ceramah gabung, sore gitu juga. Tujuannya Pak, bagaimana istri tambah soleh juga. Ada beberapa hal yang tak bisa kita nasihatin istri yang wakil. Kalau salah
Itu luar. Itu ibu dengan ibu bisa. Jadi kita mengusahakan tidak bisa dengan nasihat aja istri. Ibu dengan ibu. Bagaimana 6 bulan jadi istri tambah soleh, kita tambah soleh jadi suami, anak tambah soleh. Inilah keberhasilan dunia akhirat. Keluarga yang soleh, yang dikatakan sama Wan, hanya soleh. Usaha untuk nambah soleh itu ada usahanya untuk mendapat. Tapi kalau ada usaha lain silahkan boleh juga. Ini yang dapat buat sebuah komunitas, sebuah jemaah untuk supaya sama-sama meningkatkan iman. Kalau tidak ada, saya sarankan ikut teman-teman. Kalau ada orang PKI ada juga kan kemudian ikut. Biar Yasina ikut. Jadi setan itu kalah dengan berjemaah, dengan sendiri kalah walaupun zikir sendiri lama-lama setan itu datang juga. Saya ambil pada dirinya tidak digoda. Sibuk zikir datang cahaya. Woi Abdul Qadir Jailani, engkau telah sampai ke maqam yang aku ridai. Aku Allah. Apa yang kau minta aku kasih. Dia siapa? Tanda dilempar saya kali setan. Itu nanya ilmu, membedakannya betul tak betul. Kalau sendiri itu ada setan. Kalau tak saya Abdul Qadir Jailani, wah, dapat ulang kita. Pada setan yang datang. Setan jangan yang berjemaah, sholat berjemaah, wirid berjemaah, zikir berjemaah itu sunnah. Tapi zikir berjemaah, silaturahmi berjemaah, makan berjemaah. Kalau ada rezeki bagi kawan-kawan berjemaah, undang yakin berjemaah. Jadi yang dapat cara hebat, cara nambah iman, buat sebuah komunitas, gabung dengan sebuah kelompok tidaklah, tapi harus berjemaah lah intinya supaya kita tertameng, terperisai oleh setan. Demikian Bapak Ibu di Nusantara. Semoga Bapak-bapak Ibu termotivasi untuk terus mendekatkan diri pada Allah. Yang sukses semua orang yang mendekatkan diri pada Allah. Orang soleh itu mendekatkan diri, merasa pun soleh. Jangan merasa soleh setan lagi kata Abu Razi. Merasalah pun soleh. Maka Allah kata apa soleh? Kita berusaha untuk meningkatkan kesolehan. Orang soleh merasa baik, maka suatu saat dia akan bahaya. Tapi orang yang berusaha ingin tobat, dia lebih baik. Jadi teruslah berusaha, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu agama, perbaiki akhlak, maka rezeki kita Allah berkahi. Demikian Bapak Ibu Allah motivasi bagi. Semoga Allah beri hidayah kita, Allah rangkul kita dalam pelukan rahmatnya. Sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Mengambil hari Jumat, lagi sholat. Di kota mana? Bandung. Oke. Dia yang berceramah mengkhotib atau dia mengkhotib lagi? Bukan mengkhotib nanti. Itu lagi cuma lagi. Lagi sholat, lagi zikir. Dia lagi masih mati. Jadi nengok perempuan kemarau. Mati. Apalagi lagi nengok maksiat di kamar sendiri. Mati. Aku tidak bisa. Jadi bagaimana kita meninggal husnul khotimah. Lagi puasa, lagi yasinan, lagi sedekah, lagi semua. Dan tinggalkan anak istri yang akan mengalirkan pahala ke kita. Anak istri yang soleh. Kalau anak tidak soleh, kita tidak ada usaha untuk solehkan anak. Beragur, bergajur, deger. Kita masuk dalam syarat masuk surga dapat nikmat, ngalir dosanya ke kita. Doa anak soleh ngalir ke kita, dosanya juga jangan ada kena dewe. Kalau soleh anak kita doakannya. Tapi kalau kita tak didik anak jadi anak soleh, buat dosa ngalir ke kita. Istri juga dosa istri buat. Jadi istri anak sebenarnya tak ada salah dalam kehidupan rumah tangga. Yang salah siapa? Laki-laki kena tak didik. Cuma ngisi duit aja. Kamu jawab iman, lupa. Demikian Bapak Ibu yang bersalah, kita berlupa dan kita mulai hari ini kita buka lembaran baru, takbir baru untuk supaya ridho pada kita, supaya Rasulullah ridho pada kita, supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kepada Ketua yang telah memberikan pengajiannya kepada kita. Ada pertanyaan teman-teman Ibu?
Ada pertanyaan? Belinya mau dong. Tanya. Atau maju itu aja. Oke. Kepada Ustaz, pertanyaan Ustaz. Sekarang Ada wanita corona tidak. Kalau ada kekurangan dia bagus. Kalau ada kurang yang ikut apa? Terjadi budaya gerah. Ada budaya gerah di kampung. Kalau ada jemaah, kalau tidak kita ada HP. Makan iman. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Ya Allah, kami berkumpul tempat ini ya Allah, mata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Maka terimalah ya Allah majelis ini, majelis zikrullah, majelis ilmu ya Allah. Dengan majelis ini ya Allah, Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa lidah kami, tangan kami, telinga kami. Ya Allah, dosa hati kami, pikiran kami ya Allah. Ampunkan seluruh dosa kami yang besar maupun yang kecil. Ampunkan dosa kami yang sengaja maupun tak sengaja kami lakukan. Ampunkan dosa kami lahir yang bertindak menimbul rohani kami. Ampunkan seluruh dosa kami yang sadar tak sadar kami lakukan ya Allah. Sembunyi-sembunyi dan terangan ya Allah yang belum kami lakukan maupun belum kami lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, beri hidayah kami untuk turun bertobat. Beri hidayah kami untuk turun mensyukuri nikmat Engkau Allah. Ya Allah, mulai hari ini ya Allah, hari yang mulia ni, hari turun ya Allah. Dengan berkat-Mu, berkat Rasulullah ya Allah, tambah hidayah dalam hati kami ya Allah, sehingga meningkat ketaatan kami pada Engkau ya Allah. Sehingga kami ada kekuatan meninggalkan kelalaian bahkan maksiat ya Allah. Ya Allah, beri hidayah kami ya Allah untuk melaksanakan perintah Engkau sebaik-baiknya ya Allah, untuk melaksanakan sunnah Nabi-Mu sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, pandanglah kami yang ada di sini ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya. Jadikan kami jadi suami yang soleh. Jadikan kami istri yang soleh. Jadikan kami jadi anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang soleh. Ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah untuk melaksanakan perintah Engkau. Ya Allah, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Dan untuk buat majelis ini ya Allah, Engkau rahmatilah kampung desa Tanjung Harapan ini. Lahirkan orang-orang soleh lebih banyak lagi ya Allah. Ya Allah, nantilah wanita-wanita soleh lebih banyak lagi ya Allah. Ya Allah, Kau munculkan anak-anak soleh, hafiz yang alim yang berakhlak mulia dari Tanjung Harapan. Jauh perbuatan hingga seluruhnya ya Allah. Jauhkan kami dari bala ya Allah. Jauhkan dari musibah ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah untuk mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Untuk mengingat kehidupan akhirat ya Allah. Ya Allah, apa yang dia minta Rasulullah itu kami minta ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ustaz dari ini yang telah menyampaikan dan berharap yang sampaikan Pak Ustaz tadi Aduh, yang terbantu.
depan. Allah Ini nama lah Subhanahu wa makan taala. siang. Nak wajib hukum. Baik, cukup dengan baca dan sampai majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.